Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat opini, berjumpa lagi dengan saya Dela sebagai host Bedah Buku Stitnu Al-Farabi Pangandaran di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Baiklah, sekarang saya sudah bersama narasumber kita yang sangat spesial tentunya. Beliau merupakan mahasiswa dari kampus ternama kita, Stitnu Al-Farabi Pangandaran, bersama Kak Acep Ridwan Maulana. Halo Kak Acep. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh sapa dulu Kak Acep, sahabat-sahabat opininya. Halo, sahabat opini. Gimana, lancar puasanya? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kelancaran ya Kak. Amin, 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 amin. Allah Rabbal Alamin. Kak Acep gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik kabarnya. Kebetulan juga baru beres ya untuk penyelenggaraan pemilu. Wah, Masya Jadi Allah, sudah enjoy Alhamdulillah. sekarang. Iya, sudah tenang ya Kak Tenang. menyambut bulan Ramadan sekarang. Puasanya juga Benar-benar. lancar kan Kak? Amin, amin. Semoga dilancarkan ya Amin. puasanya. Dengan banyaknya kegiatan tetapi tidak mengganggu puasa Kak Acep. Betul, Tetap betul. lancar. Ya. Nah, sebelum ke pembahasan nih Kak, Mhm. Kak Acep ini di Sebelum ke pembahasan nih Kak Acep ini di kampus selain mengikuti kelas perkuliahan, Kak Acep ini mengikuti beberapa organisasi internal kampus ya Kak. Salah satunya Winter English KBM Winter English Club ya Betul, Kak. betul. Dan saya dengar nih Kak Acep ini menjadi ketuanya. Boleh Kakak paparkan sedikit Kak, gimana sih Kak motivasi Kakak sebagai ketua gitu Kak? Pada awalnya itu kan kami atau saya dan beberapa anggota yang lain juga ingin mengumpulkan mahasiswa yang punya expert ataupun punya ketertarikan di dunia bahasa Inggris. Tapi memang karena belum ada wadahnya, ya maka saya ajaklah teman-teman yang lain begitu. Karena kebetulan saat itu saya yang paling tua umurnya, paling dewasa Iya. barangkali, jadi teman-teman pada mempercayakan pada saya. Walaupun memang pada kenyataannya ya masih belajar juga sama. Iya, meski kita karena pada dasarnya manusia itu tidak ada yang sempurna ya Kak Betul, Acep. betul. Dan selain menjalankan perkuliahan, Kak Acep ini sambil kerja ya Kak. Kalau boleh tahu kesibukan Kak Acep selain di perkuliahan itu apa saja ya Kak? Kebetulan saya juga ikut bergabung sebagai tata usaha di MA YPP Jamanis juga. Jadi ya kita bagi waktu aja kuliah, ngerjain tugas gitu. Selain itu kemarin juga pada pemilu ikut juga di PPS ataupun panitia Oh iya. pemungutan suara tingkat Desa Pajaten. Begitu sih, Masya Kak. Allah sekali ya Kak Acep ini tidak mengganggu perkuliahan meskipun Kak Acep sedang bekerja, sedang apalagi menjadi ketua di salah satu KBM kampus gitu ya UKM Kak. barangkali ya, Iya, UKM. UKM kampus. Tepuk tangan dulu untuk Kak Acep. Kak Acep ini ada beberapa tugas gitu ya Kak. Salah satunya karya tulis ilmiah gitu ya Kak. Pasti Kakak pernah menulis kan ya Kak. Dan saya tahu nih Kak, salah satu karya tulis Kakak yang berjudul aplikasi My Money sebagai alat bantu kontrol keuangan pribadi. Nah, boleh Kakak paparkan sedikit Kak, kenapa sih Kakak membuat artikel dengan judul ini Kak? Yang pertama, sebagai mahasiswa tentu salah satu kebiasaan yang kita punya ya di semua Iya. mahasiswa barangkali itu adalah membaca buku. Dan kebetulan buku yang pertama kali membuat saya jatuh cinta dalam artinya ketagihan untuk membaca yaitu bukunya Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki tentang keuangan. Jadi dari situ saya terus explore tentang keuangan sampai akhirnya bertemulah dengan aplikasi yang namanya My My Money. Money, iya. Iya. My Money ini adalah aplikasi. Ini sebelumnya kita disclaimer dulu aja. Ini bahwa saya tidak mendapatkan endorse apapun ya dari aplikasi ini. Iya, Tapi ini iya. murni untuk kita share education aja. Iya. Bahwasanya aplikasi My Money ini adalah salah satu tools, salah satu aplikasi yang kita gunakan untuk mencatatkan aktivitas keuangan kita. Keuangan, iya. Jadi di sana nanti terbagi menjadi pengeluaran, pemasukan, dan juga saldo sisanya berapa gitu. Mungkin kalau untuk yang lebih jelasnya harus kita sambil praktekin aja Kak. Kalau memang nanti mungkin Dema mau ajak kerjasama, mau membuat ya semacam workshop atau barangkali kita kajian kecil-kecilan aja, itu bolehlah, saya menunggu dari teman-teman Dema barangkali jika mau menggunakan ataupun mau memaparkan dari aplikasi My Money karena itu sangat berguna bagi kita gitu. Iya, boleh sekali Kak. Nanti diagendakan ya Kak, supaya Mhm. kita bisa lebih
mengatur keuangan kita gitu kan, lebih detailnya lagi. Betul, betul. Nah, terkait karya tulis kakak nih kak, dalam karya tulis Kak Acep ini ada yang namanya permainan uang nih kak. Oke. Bisa tolong kakak jelaskan apa itu sih kak permainan uang? Nah, saya membaca beberapa buku dari Robert Kiyosaki. Di antaranya tadi yang pertama Rich Dad Poor Dad, kemudian yang kedua ada Cash Flow Quadrant, kemudian ada Increase Your Financial IQ, dan yang terakhir kemarin yang baru tamat juga How are the rich getting richer. Jadi kenapa orang kaya menjadi makin kaya. Nah, di situ ada diulang-ulang terus di buku-buku tersebut yang namanya permainan uang, yang mana Robert Kiyosaki ini mengibaratkan, mungkin dia tahu kalau hamster lagi main ini apa namanya yang Oh iya yang berputar itu ya kak, iya. Nah, itu kan kita bisa menyebutnya balap tikus lah ya. Iya. Hamster atau mungkin tikus itu kan sering ada kayak gitu tuh. Nah, Robert Kiyosaki ini mengibaratkan manusia itu kalau tidak bisa mengatur keuangannya itu nggak lebih dari berlari pada arena balap tikus. Dalam artian nggak kemana-mana gitu, bekerja, dapat uang, dibelikan makan, tempat tinggal dan lain-lain, habis lagi, kerja lagi, gajian lagi terus. Jadi apa namanya, stagnan hidupnya, tidak ada kemajuan. Nah, permainan uang itulah yang dimaksudnya. Jadi kita harus keluar dari situ menuju apa sih yang sebenarnya kita cari, demikian. Dan tentu saja karena uang ini masih juga bagian dari dunia ini, tentu itu tak lebih dari permainan juga. Jadi money is just a game gitu. Jadi cuma mainan aja. Jadi kalau beliau juga dari Robert Kiyosaki itu mengibaratkan kayak main monopoli. Mungkin pernah main monopoli ya, Dela, dulu pas kecil. Pas kecil ya. Nah, kan jadi ketika kita singgah ke negara orang yang sudah ada lahannya, kita bayar. Nah, iya. Kalau ada rumah dua kali lipat, kalau hotel 5 kali lipat dan sebagainya. Nah, maka aturan ataupun ajaran itulah yang diajarkan oleh Robert Kiyosaki dalam buku-bukunya. Bagaimana supaya kita bisa memperoleh banyak aset, yang kemudian dari aset itu lahirlah pendapatan kita yang terus mengalir. Jadi kita bukan hanya dari gaji habis, muter-muter aja, tapi ada lebih yang lainnya gitu. Iya, jadi itu yang dimaksud permainan uang ya kak. Betul. Nah, saya tadi sempat kepikiran nih kak, kakak banyak ngobrol bahasa Inggris gitu kan, kakak sebagai ketua di Winter English Club, boleh paparkan sedikit dulu kak kata-kata bahasa Inggrisnya gitu kak, untuk memotivasi sahabat-sahabat ini yang lagi menonton gitu kak. Apa yang harus saya katakan? Boleh mungkin boleh dites ataupun apa gitu. Soalnya kalau kita ngomong apa bingung juga gitu. Tapi yang jelas gini aja ya. We know that English is an international language, so everyone have to study, have to learn about this, because if we get opportunity to go abroad, we can speak with penduduk tersebut gitu. Jadi kalau kita nanti punya kesempatan ke luar negeri, kita nggak cuman hanya foto-foto doang gitu, tapi bisa sambil berinteraksi. Iya, betul sekali, biar perjalanannya tidak sia-sia gitu. Betul. Dan juga saya juga ingin disclaimer sedikit juga bahwa ketika kami menjadi ketua itu bukan karena emang kami yang paling jago, tapi karena mungkin barangkali yang pertama kepikiran ke sana itu saya gitu barangkali. Iya, perintis pertamanya ya. Jadi kalau kemampuan seadanya ya emang cuma seadanya. Dan perlu ketahui juga bahwa sebenarnya saya itu ingin collab dengan beberapa kampus terdekat. Tapi sudah saya tanya-tanya ke beberapa kampus ya di wilayah Priangan Timur lah ya, itu nggak ada tuh, saya belum menemukan kampus yang ada UKM English Club-nya. Jadi memang kami agak kesulitan juga untuk mau belajar keluar, karena kalau kita ke Bandung kan itu kan perlu biaya yang lebih gitu. Kalau di Priangan Timur kan barangkali bisa agak dekat lah, tapi ternyata sampai Tasik pun sejauh ini belum ketemu kampus yang ada UKM English Club-nya. Iya, jadi meskipun kita terbilang kampus masih baru ya kak, tapi kita tetap ingin mengembangkan yang itu gitu. Betul. Dan ternyata di kampus orang lain juga tidak sevisioner itu ternyata. Iya, betul sekali. Semoga ini bisa memotivasi sahabat-sahabat OBNI yang di rumah ya, tetap belajar meskipun
waktunya lama, tapi kan proses insya Allah tidak akan mengkhianati hasil, Betul, begitu kan betul, Kak betul, Acep. betul. Kita kembali lagi nih Kak ke artikel Kakak. Oke. Berbicara soal keuangan, Mhm. menurut Kak Acep, apa sih yang harus dilakukan jika pengeluaran dan kebutuhan itu lebih besar daripada jumlah uang yang didapatkan, Kak? Oke. Nah, sebelum kita tahu bahwa pengeluaran kita lebih tinggi ataupun lebih rendah dari Iya, pemasukan kita, maka harus ada yang namanya pencatatan keuangan. iya Maka itulah betul. kenapa saya sejak bulan Oktober tahun 2023 itu sudah eksis menggunakan aplikasi ini. Sebenarnya sudah jauh dari bulan Juli sebenarnya, tapi karena HP saya rusak yang sebelumnya, jadi terhapus, lupa saya backup dan baru dimulai lagi sejak bulan Oktober. Dan alhamdulillah ini pengalaman saya pribadi, sejak bulan Oktober sampai sekarang itu belum pernah defisit, alias selalu ada sisa pemasukan dan pengeluaran. Makanya penting kepada teman-teman semua, khususnya mahasiswa yang menjadi penonton dari opini ini, download dulu aja di Play Store aplikasinya, karena itu nanti banyak fitur-fiturnya begitu. Iya, Nah, setelah kita mencatatkan, nanti masih di aplikasi yang sama, itu kita bisa menganalisis, misalkan kita untuk motor sebulan habis berapa ribu sih, iya, iya, bensinnya habis berapa, kemudian perawatannya berapa, kalau ke bengkel berapa, untuk makanan habis berapa, apakah kita menggunakan berapa kali atau berapa banyak uang yang kita gunakan untuk yang sifatnya hiburan kayak nonton konser, iya, kemudian nyawer kalau di dangdutan dan lain-lain, itu iya, nanti iya. bisa dijumlahkan. Nah, kembali ke pertanyaan, bagaimana jika pengeluaran lebih tinggi dari pemasukan? Nah, ini sama juga dengan sarannya Timothy Ronald, seorang YouTuber keuangan juga. Daripada kita menahan apa yang harus kita ini ya pengeluarannya, tentu akan lebih baik kalau kita punya tambahan pemasukan begitu. Sambil kita mengikis pengeluaran yang tak perlu. Contoh misalkan kita bulan Februari untuk bensin umpamanya habis 300.000 sebulan umpamanya, karena Iya, sering motor-motoran yang nggak jelas yang muter-muter, dan ternyata setelah dicoba lagi itu bisa dihemat 50.000 misalnya. Kalau kita dicoba hemat hanya menggunakan 250.000, nah maka itu kita bisa menghemat 50.000. Kemudian yang lain-lain itu bisa dikurang-kurangi, seperti merokok misalnya iya, iya, iya. dikurangi. Kemudian hal-hal hiburan yang biasanya seminggu 3 kali dikurangi di seminggu Dikurangi, sekali. ya gitu Betul, itu betul. bisa sedikit membantu sambil kita Iya. mencari tambahan pemasukan yang lain begitu. Wah, jadi aplikasi My Money ini sangat detail ya Kak mengatur Betul. keuangan kita, Betul, sangat seperti detail itu. untuk pencatatan keuangan. Jadi gini, setelah dicatatkan keuangannya, kemudian ada analisisnya, maka kita sendiri yang menentukan apakah kita mau bertahan di kesalahan yang sama atau kita mau bergerak menuju ke perubahan yang lebih baik, begitu. Iya, betul. Jadi aplikasi My Money ini sangat detail sekali mengatur keuangan Betul, ya Kak. sangat detail sekali. Apakah keamanannya terjamin nih Kak di aplikasi My Money ini? Begini ya, karena aplikasi My Money ini sebenarnya tidak ada akunnya, tidak ada Oh akun. iya, Kita tidak menggunakan kartu tanda pengenal, KTP gak ada tidak juga ada ya Kak? KTP, tidak ada, bahkan seingat saya nggak pakai email juga, jadi itu sangat aman menurut saya, dan sejauh Iya, ini iya. memang aman begitu ya. Dan lebih banyak manfaatnya karena tadi kita bisa men-tracking langkah-langkah ataupun jejak-jejak keuangan kita begitu. Kalau misalnya gebetan aja kita pantau ini trackingnya, kenapa keuangan kita sendiri kok nggak Iya, dipantau iya betul begitu. sekali ya Kak. Itu menjadi motivasi kenapa saya sampai saat ini masih eksis menggunakan aplikasi itu. Iya, baiklah. Tadi setelah Kak Acep memaparkan tentang aplikasi My Money, intinya aplikasi My Money ini sangat sangat detail sekali ya Kak Mhm. mengatur keuangan seperti itu. Baiklah sahabat-sahabat opini, itulah berupa pemaparan dari Kak Acep ya tentang aplikasi My Money sebagai alat bantu kontrol keuangan pribadi. Jangan lupa ya pada download aplikasinya dan lebih detail Kak. Dan supaya teman-teman bisa lebih detail lagi untuk mengatur keuangan sahabat-sahabat ya. Terima kasih Kak Acep sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast pada kali Sama-sama. ini. Semoga
ilmunya bermanfaat ya Kak untuk kita semua dan Amin, untuk amin. sahabat-sahabat opini yang sedang menonton. Mohon maaf Kak, sebelumnya saya izin mengutip perkataan dari Buya Hamka Iya, nih ya. Ini boleh yang boleh. barangkali menurut saya sangat menginspirasi saya pribadi untuk terus belajar. Karena apa? Karena belajar itu menghindarkan kita dari kebodohan. Karena kalau menurut Buya Hamka, kebodohan adalah perbudakan paling kejam yang ada di dunia. Makanya kalau kita mau merdeka, kita harus terbebas dari perbudakan yang namanya kebodohan. Wah, Demikian. Masya Allah sekali ya Kak Acep. Sekali lagi berikan aplaus dulu untuk Kak Acep. Baiklah sahabat opini, terima kasih sudah setia menonton pada podcast kali ini. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube Stitnu Alfarabi Pangandaran dengan cara like, comment, share, and subscribe channel ini. Saya Dela pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.